Shalom, Jemaat Gereja Kristus Ketawang. Puji Tuhan, hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk hidup oleh Tuhan. Karena itu mari kita teduhkan hati kita untuk merenungkan firman-Nya dan bersiap untuk melakukan firman-Nya hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk segala perlindungan dan berkat yang Kau senantiasa limpahkan dalam hidup setiap kami. Sekarang kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah ya Roh Kudus kepada setiap hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Perenungan firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti dia. Bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tapi bila berhadapan muka, sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Terima kasih Kristus, pernahkah Bapak Ibu Saudara merasa disalahpahami atau disalah mengerti di dalam pelayanan? Sudah berusaha melakukan yang terbaik namun tetap saja dituduh yang bukan-bukan. Sudah mencurahkan seluruh energi dan usaha, bukannya dihargai tapi malah mendapat nyinyiran. Disalahpahami, disalah mengerti, sungguh melelahkan, bukan? Nyatanya hal ini bukan hanya terjadi di zaman sekarang, Bapak Ibu Saudara. Rasul Paulus pun mengalami hal yang serupa dalam pelayanannya, dalam perikop yang hari ini kita baca bersama. Paulus mendirikan jemaat di Korintus dalam perjalanan misinya yang kedua. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai yang ke-11 diceritakan bagaimana perjuangan Paulus memberitakan Injil di kota Korintus, dan dia pun tinggal selama 1,5 tahun di sana untuk membina jemaat di Korintus. Mungkin kita bisa katakan jemaat Korintus adalah anak-anak rohaninya Paulus yang ia sayangi dan ia selalu doakan untuk terus bertumbuh di dalam Kristus. Namun kini dalam surat 2 Korintus, Paulus menyatakan kesedihan dan kekecewaannya karena jemaat mulai meragukan otoritasnya sebagai rasul. Jemaat Korintus pada waktu itu tengah dipengaruhi oleh guru-guru palsu yang menyebarkan fitnah dan menjelek-jelekan Paulus. Mereka menuduh Paulus tidak memiliki integritas dengan mengatakan di ayat 10 bahwa surat-suratnya memang keras. Tapi ketika dia hadir di tengah jemaat, sikapnya lemah dan perkataannya tidak berarti atau omong kosong. Tuduhan-tuduhan ini jelas tidak berdasar. Paulus selalu melayani dengan totalitas. Ia mencurahkan seluruh pikiran, tenaga, waktu, dan uangnya untuk melayani dengan tulus hati. Dalam 2 Korintus 10 ayat 8 sampai 11, Paulus menjelaskan bahwa otoritasnya sebagai rasul digunakan untuk membangun, bukan meruntuhkan jemaat. Surat-suratnya memang keras, bukan untuk menakut-nakuti jemaat, melainkan karena ada situasi khusus yang memang menuntut dia harus menulis dengan kata-kata yang keras. Dan dia pun menegaskan bahwa apa yang dia tulis, dia juga lakukan saat dia hadir di tengah jemaat. Paulus mengatakan bahwa dia adalah pribadi yang berintegritas di dalam kata dan tindakan. Terima kasih Kristus, kadangkala Tuhan adalah satu-satunya saksi perbuatan kita yang benar. Kadang Tuhan adalah satu-satunya yang memahami motivasi kita. Meskipun kita melakukan semua yang kita tahu sebagai kehendak Tuhan, kita tetap bisa menerima ejekan dan tuduhan dari orang lain. Dalam situasi yang seperti ini, yang dapat kita lakukan adalah tetap bertahan di dalam integritas dan mempercayai bahwa Tuhan selalu mengarahkan pandangannya kepada kita. Bunda Teresa pernah berkata demikian, saya terjemahkan secara bebas. Seringkali orang bersikap tidak masuk akal dan egois, maafkan mereka bagaimanapun juga. Jika Anda baik, orang mungkin menuduh Anda memiliki motif tersembunyi. Tetaplah baik bagaimanapun juga. Jika Anda jujur, orang mungkin akan menipu Anda. Tetaplah jujur bagaimanapun juga. Jika Anda menemukan kebahagiaan, orang mungkin akan iri. Tetaplah bahagia bagaimanapun juga. Kebaikan yang Anda lakukan hari ini mungkin akan dilupakan besok.
tetaplah berbuat baik bagaimanapun juga. Berikan yang terbaik yang Anda miliki kepada dunia, dan mungkin itu tidak akan pernah cukup. Tetaplah berbuat yang terbaik bagaimanapun juga. Karena pada akhirnya itu adalah antara Anda dan Tuhan. Tidak pernah antara Anda dan mereka bagaimanapun juga. Terima kasih Kristus, kita perlu belajar bahwa yang terpenting bukanlah penilaian atau pandangan orang lain terhadap kita. Yang paling penting adalah hubungan kita dengan Tuhan. Bahwa di hadapannya kita adalah orang yang berintegritas melakukan firman-Nya. Kondisi disalah mengerti tidak akan pernah luput dari setiap pelayanan kita. Bahkan Tuhan Yesus pun dalam pelayanannya selalu disalah mengerti. Sampai ia harus menjalani pengadilan yang tidak adil dan terjadi secara semena-mena. Namun Bapa menilai Yesus sebagai pribadi yang setia dan taat menjalani panggilannya sampai akhir. Karena itu sebagai pengikut Kristus, marilah kita dengan rela menanggung segala tantangan dalam pelayanan dan senantiasa hidup dalam integritas yang memuliakan Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapak, tolonglah kami yang mungkin sedang menjalani fase disalah mengerti oleh orang lain atau bahkan rekan pelayanan kami. Tolong kami ya Tuhan, agar kami tidak putus asa atau menjadi pahit. Melainkan topang kami ya Roh Kudus, agar senantiasa hidup di dalam integritas dan ketaatan kepadamu sampai akhir. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.